makin terkendali diri ini makin bahagia, makin beruntung. Makin tidak terkendali mata, telinga, mulut, pikiran, itu makin tidak sabar, makin celaka. Orang tuh celaka pasti karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Terakhir, tawassaw bis sabr. Kenapa kok saling berwasiat dalam kesabaran? Karena semua masalah itu timbulnya karena tidak sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, sehingga perkataan, perbuatan kita ada di jalan yang Allah sukai. Orang yang tidak sabar pasti hidupnya bermasalah. Hadirin, sabar ada berapa tempatnya? Tidak boleh, saya tidak boleh emosi, nanti saya tidak sabar. Ada berapa sabar tempatnya? 3. Kalau amal diterima, berapa syaratnya? 2. Sabar itu 3. 1. Sabar ketika taat kepada Allah. 2. Sabar ketika menjauhi maksiat. 3. Sabar ketika menghadapi musibah. Apa yang pertama? 2. 3. Coba kalau nanti taraweh ya, nyari imam yang bacaannya panjang atau pendek? Baru rencana aja kita udah kopet. Pokoknya kalau tarawih sama imamnya pendek, kita nggak bisa ngaji, justru nebeng sama imam yang panjang bacaannya. Tapi tidak begitulah. Tahajud maunya baca surat Ar-Rahman atau Inna atau Inna, harus sabar. Kalau sedekah, kalau punya ini beramal nih ya, punya uang 120.000, jujur, jangan langsung soleh, yang asli ya. Yang mana yang disedekahkan? 20.000. Punya 3 lembar 125.000, yang mana yang disedekahkan? 5. Bagus, jujur ya. 4 lembar 127.000 ya. Kita mah dak sabar ya. Ada ditutup uangnya kan. Sedekah itu boleh terang-terangan dan boleh sembunyi-sembunyi. Yang jangan itu sembunyi-sembunyi, tidak sedekah. Ditutup, Pak Dijeng tidak memasukkan apa-apa. Sing sabar ya hadirin. Jadi kalau ngambil uang keluar 2 lembar, nah misalkan 20 dengan 50, sing sabar, pilih yang 50. Duh ya Allah, tolong. Masih ingat kan? Tentara belum tahu yang ini ya, yang 2 lembar itu Pak, dengerin tentara ya. Ngambil 2 lembar, ternyata 100.000 dengan 1.000, langsung dia lipat yang 100.000-an, dimasukkan aja ke saku. Yang 1.000 dimasukkan kotak infak. Ada yang nepuk kakek-kakek dari belakang. Apa kek? Kasih uang 100.000. Luar biasa nih si kakek. Saya aja 1.000, dia 100, masukin aja ke kotak infak. Ditepuk lagi oleh si kakek. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Praktekan sebentar lagi ya, awas ya, saya nggak tanggung jawab terhadap kehilangan-kehilangan. Sing sabar hadirin. Begitulah, baca Quran dengan baca WA banyakan mana? Nah, sekarang paksa harus baca Quran ya, harus
Demikian pula dalam beribadah tuh harus dengan kesabaran. Menjauhi maksiat juga harus. Pulang dari sini kan rada rame, aduh, mana ya calon teh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemarin di Perth kan mulai musim panas kok. Aduh, eta harus sabar luar biasa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, subhanallah. Harus sabar hadirin, karena nikmatnya nafsu itu tidak pernah sebanding dengan deritanya yang akan dijalani. Sabar ya, pokoknya masing sabar, tahan diri. Bicara juga ditahan, mata ditahan. Makin terkendali diri ini, makin bahagia, makin beruntung. Makin tidak terkendali mata, telinga, mulut, pikiran, itu makin tidak sabar, makin celaka. Orang tuh celaka pasti karena tidak bisa mengendalikan dirinya, artinya tidak sabar. Nah, ingat aja 4 ini ya. 1, amanu, paham kebenaran, harus belajar. 2, wa amilu sholihat, jadikan aktivitas kita jadi amal. Caranya cuma 2, niatnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Yang ketiga, tawasobil haq, di mana kita ada jadi saling berwasiat dalam kebenaran. Dan dakwah terpenting adalah jadikan bukti. Yang keempat, sing bisa berlatih terus menerus mengendalikan diri. Kalau udah terkontrol dengan baik, masya Allah. Pernah dulu diajak dengan seorang pembalap di perempatan, tiba-tiba ada beca. Bagus sekali itu mengendalikannya tuh. Ya Allah, kalau orang pandai mengendalikan kayak gini, kalau nggak mengendalikan tabrakan. Demikianlah orang yang paling mengendalikan emosinya, pikirannya, lisannya, bisa banyak selamat. Yang tidak pandai mengendalikan diri. Dan sabar itu harus dengan berlatih. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ada lagi yang mau disampaikan, Ustaz? Ada 2 hadis. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka dengan kesusahan. Barang siapa yang bersabar menghadapi ujian itu, maka baginya pahala kesabaran. Dan barang siapa menghadapinya dengan kegelisahan, tidak bersabar, maka baginya kegelisahan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang akan diberi kedudukan tinggi di sisi Allah, sedangkan ia tidak dapat mencapai kedudukan itu dengan amalnya, maka Allah terus-menerus mengujinya dengan berbagai ujian yang tidak disukainya, sehingga ia dapat mencapai kedudukan tinggi tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Jadi ada orang yang oleh Allah diangkat derajat, tapi amalnya kurang, sholatnya pas-pasan, sedekahnya. Nah itu nanti diangkatnya oleh kepahitan. Sing sabar saja ya, jalanin, gak akan rugi kok. Tidak pernah ada orang yang bakal rugi dengan kesabaran. Jangan suka posting penderitaan, jangan suka ngarep-ngarep orang kasihan ke kita, jangan. Karena makin berharap dari selain Allah, makin tidak sabar. Ingat, kalau kita minta dari Allah, hati juga harus lepas. Ingat yang kemarin diceramahkan, ini riadohnya sabar ya. Mau tahu? Halo, latih pulang dari sini, jangan ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Kalau kita minta hanya kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah engkau sebagai penolong. Maka hati ini lepas dari ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, lepas ingin dikagumi, ingin diakui, ingin dicintai, ingin dibalas budii. Pokoknya lepas hati ini dari makhluk. Dirasakan anteng hadirin, dingin sejuk hati ini, karena makin banyak berharap dari makhluk,
ingin diterima kasihi, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diberi, ingin disayangi, ingin dikagumi, ingin makin ini kesini-siniin, capek. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Yang punya segala-galanya adalah Allah. Kenapa berharap ke makhluk? Silakan nikmati hati yang penuh kebahagiaan, kemerdekaan dengan lepas berharap dari makhluk. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu saja kesibukan kita. Jangan banyak berharap dari makhluk, cukuplah berharap dari Allah, pemilik, penguasa segala-galanya.